Makanya tadi kita datang baca Ratibul Hadas, benar? Kenapa baca Ratibul Hadas? Karena khasiah kekhususan baca Ratibul Hadas ngejaga akidah, benar? Saya mau tanya, Zaitun sudah merusak akidah atau belum? Ya, rusak atau tidak? Akidahnya sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Makanya tadi kita baca Ratibul Hadas biar akidah sesat, biar sirna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan orasi yang pertama. Insya Allah orasi yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Tansis Kepulauan Riau, yaitu Al-Ustadz Ismail Muslimin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtada'ati wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairatuhu 'alal khalqi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini kembali saya ingin mengangkat sebuah kasus yang terjadi di Indramayu, ya. Kasus yang tak bisa dilepaskan dari sosok kontroversi. Siapa lagi kalau bukan pemimpin pesantren Az-Zaitun, Panji Gumilang, yang menurut banyak kalangan backingnya adalah orang-orang yang pernah terlibat anti teroris. Yang jelas mereka ini masih tergabung dalam lembaga negara juga, ya, yaitu Badan Intelijen Negara, katanya. Jadi beritanya itu adalah berita yang setiap hari menjadi pembicaraan. Tapi sebagai seorang muslim memang perlu kita tabayun. Walaupun kenyataan yang sebenarnya sering terjadi huru-hara, termasuk beberapa hari yang lalu para pendemo yang datang ke sana tak bisa menerima keberadaan Panji Gumilang dan pesantrennya yang dianggap sebagai orang sesat oleh kalangan. Yang jelas pendemo menuntut kalau Panji Gumilang itu harus segera diadili, karena dengan secara jelas menodai Islam. Jelas-jelas menodai Islam dan banyak memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Karena dari banyak statement yang disampaikan oleh Panji Gumilang, umumnya adalah tafsir pribadi, bukan lagi tafsir kelompok, tetapi tafsir pribadi. Tafsir pribadi. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi landasan berpacu kita untuk mengetahui yang sebenarnya apa yang terjadi di Indramayu, di Pondok Pesantren Az-Zaitun.
mulai dari kasus-kasus pelecehan dan sebagainya katanya, tapi juga banyak kasus-kasus lainnya, termasuk doktrin-doktrin yang diberikan kepada santri-santri yang dilakukan terhadap santri-santri Az-Zaitun. Ini adalah sebuah tantangan bagi umat Islam yang sedemikian dahsyatnya di Indonesia, jumlahnya sedemikian besarnya, tapi bisa berbuat apa dengan kondisi yang ada itu? Ternyata memang umat Islam tidak memiliki kemampuan menghadapi Az-Zaitun. Menghadapi Az-Zaitun saja, para pembubar pengajian itu tidak berani. Padahal sudah jelas nyata keluar dari mulutnya pernyataan anti Quran. Mana mereka yang berteriak-teriak NKRI, berteriak Pancasila, berteriak Ahswaja itu, di saat menghadapi teriakan-teriakan Az-Zaitun yang benar-benar melecehkan Islam? Mana mereka yang selalu membubarkan pengajian itu? Dapatkah membuktikan keberaniannya itu bukan hanya untuk gaya-gayaan saja, untuk kepentingan politik sesaat, tapi memang benar-benar adalah umat yang ingin membebaskan persoalan-persoalan umat yang terbelenggu ajaran-ajaran sesat. Ini yang terjadi. Ke barat, ke timur, utara, selatan cuman bisa teriak-teriak Wahabi, 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 Wahabi. Tapi kenyataannya ketika terjadi permasalahan besar di Az-Zaitun, tidak seorang pun mereka yang berteriak-teriak Ahswaja, berteriak-teriak anti Wahabi itu memiliki nyali besar. Inilah yang disebut mereka sebenarnya bukan untuk kepentingan agama, tapi hanya kepentingan golongan belaka, agar tidak terganggu oleh kelompok lainnya yang berbeda haluan berpikir dan berbeda haluan berpendapat, juga bedanya pendapatan. Jadi antara beda pendapat dengan beda pendapatan itu juga akan mengaruhi cara berpikir mereka di dalam menyelesaikan banyak kasus yang terjadi di dalam tubuh umat Islam ini. Bagaimana mungkin akan punya sikap bijaksana dan bijaksini ketika seseorang sudah terbelenggu oleh kepentingan sesaat, oleh kepentingan kelompok? Tidak akan pernah. Coba kalau kemudian ada pengajian-pengajian anti Wahabi yang ramah dan sebagainya, pengajian-pengajian yang disebut Wahabi yang ramah, malah awal-awal sudah dibuat surat sedemikian viralnya di mana-mana, menolak pengajian Wahabi gitu. Tapi begitu Panji Gumilang yang berteriak seperti itu, mana nyalimu? Mana nyalimu? Hai. Tapi alhamdulillah sekarang kita lihat sebuah organisasi yang konon organisasi Islam yang konon dilarang, tiba-tiba muncul ke permukaan lagi, yaitu FPI. Apa sih singkatannya yang jelas saya nggak tahu. Mereka merasa terpanggil, walaupun sudah dibubarkan, dalam rangka menyelamatkan umat. Dalam rangka menyelamatkan umat, yaitu tidak lain tujuannya agar
Panji Gumilang itu diadili gitu. Ini mungkin yang juga perlu menjadi perhatian para ormas seperti Muhammadiyah, seperti NU, Persis, Al-Irsyad, bisa bekerja sama dan terpadu menyelesaikan permasalahan umat ini yang tak kunjung selesai. Kita adalah umat yang menginginkan perdamaian, tapi jangan selalu terusik dengan paham-paham yang aneh-aneh, ya. Tidaklah sebagai sosok-sosok ormas Islam saling mencari kepentingan, tapi tak mampu menyelesaikan problem yang terjadi di tengah-tengah umat. Sebagai satu contoh, ya ini, persoalan Panji Gumilang sepertinya membisu. Juga tantangan kepada MUI, tantangan kepada DPR, tantangan kepada Departemen Agama, tantangan kepada pemerintah. Masa masalah sekecil Panji Gumilang tidak bisa ditangkap itu? Apa persoalannya? Ya, kenapa persoalannya? Masalah sekecil Panji Gumilang yang terjadi di Indramayu itu tidak selesai atau tidak kunjung selesai. Apa persoalannya coba? Padahal itu kan sangat mudah. Apa yang memberatkan untuk bertindak kepada Panji Gumilang? Apa masalahnya apa itu? Ini yang seharusnya menjadi koreksi dari seluruh ormas-ormas Islam, dari pemerintah. Mengapa ketika ada isu Wahabi, ada sebuah kelompok Islam bersidang lalu bikin pernyataan statement untuk membubarkan Wahabi di Indonesia dengan kriteria-kriteria kesesatan yang dibuat oleh mereka. Jadi mereka ini bisa membuat kriteria kesesatan berdasarkan analogi mereka. Sebuah kelompok dinyatakan sesat berdasarkan pesanan dan keinginan dari sebuah kelompok yang menciptakan kriteria-kriteria kesesatan menurut golongannya. Kalau sudah golongan dijadikan parameter mengukur kelompok lain salah dan sesat, sudah pasti tidak akan ada benarnya. Mengaku misalnya paling ahlus sunnati wal jamaah. Nah, begitu tersinggung sedikit, terusik, langsung kejang-kejang dan ngamuk. Ini yang tentunya tidak harus terjadi di kalangan umat Islam. Temperamental, mudah marah, yang menimbulkan kekeruhan di tengah-tengah umat. Harusnya bersatu dalam ikatan ukhuwah imaniyah, sama orang beriman, ukhuwah islamiyah. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang anti Wahabi sekarang ini? Pada membisu seluruhnya. Tak ada satupun yang terusik. Siapa mereka sebenarnya ini? Yang anti Wahabi ini siapa? Mengapa ketika itu terjadi dalam tubuh umat Islam yang damai, tiba-tiba keluar anti Wahabi? Menghadapi Az-Zaitun, tidak seorang pun dari mereka yang suka mendemo, yang suka mengusir orang-orang ngaji dan sebagainya itu, yang simpati terhadap pendemo-pendemo yang mendatangi pondok pesantren Az-Zaitun. Inilah yang kita katakan mereka sebenarnya bukan peduli kepada agama. Orang yang peduli kepada agama sudah pasti lebih teliti lagi. Tetapi hanya karena konsep perbedaan berpikir, lalu menghalalkan segala cara terhadap golongan yang tidak disukainya.
sudah tidak lagi menggunakan kacamata kebijakan, kebijaksanaan, dan keadilan. Yang dipakai adalah kacamata buta sebelah. Sebelahnya buta, sebelahnya melihat. Kacamata hitam yang seharusnya dipakai oleh seorang yang adil itu adalah ikatan mata, bukan kacamata. Artinya orang yang adil itu tidak melihat siapa yang berbuat gitu. Dalam lambang-lambang keadilan di seluruh dunia, pasti ada mata yang diikatkan dengan ikatan hitam. Artinya mereka ini tidak berpikir untuk kelompok kepentingan. Bagaimana orang buta? Orang buta ini tidak pernah berpikir apa yang dijamahnya, apa yang diambilnya, kemana dia berjalan. Itu tidak pernah berpikir. Nah, orang bijak juga harus seperti itu. Orang adil juga harus seperti itu. Artinya, orang adil ini orang bijak tidak karena keluarganya, tidak karena orang dekatnya, tidak karena familinya. Kalau salah, ya salah. Ini enggak. Tidak punya keadilan sama sekali. Kesalahan selalu ditimpakan kepada kelompok yang tidak disukainya. Inilah yang merusak kesatuan dan persatuan. Inilah yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Kita selalu berbicara Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda tetap satu kenyataannya. Beda sedikit ngamuk, beda sedikit, waduh, macam-macam. Itu yang terjadi. Mungkin ini dari saya. Intinya, saudara, kesatuan dan persatuan akan tegak di Indonesia ini kalau terdiri dari jiwa-jiwa yang bersih dan murni. Tak akan bisa bersatu manakala pada setiap diri manusia terdapat noktah kebencian. Karenanya, yang harus diletakkan di dalam hati kita adalah keimanan dan nilai persaudaraan yang tinggi yang diperintahkan oleh agamamu, yakni Islam. Dari saya, Zulkarnain Al-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.